Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas pasal yang keempat ayat 1 sampai yang 13. Judul renungan kita pada hari ini adalah kemuliaan semu. Kristi tampak merenungi kesalahan yang telah dilakukannya. Keuangannya berantakan akibat gagal menolak godaan untuk bergaya hidup mewah, seperti yang dijalani oleh teman-teman sepergaulannya. Kristi juga menyesali tindakannya dalam memenuhi keinginannya terkait fashion dan gadget, sehingga gaji bulanannya kerap habis sebelum awal bulan datang. Selama ini saya ternyata mengejar kemuliaan dan ketenaran palsu, tidak sebanding dengan kerugian yang saya alami, ucapnya menyesali diri. Dalam upaya mencobai Yesus di padang gurun, iblis menawarkan kuasa dan kemuliaan duniawi kepada Yesus dengan satu syarat, Yesus harus menyembah iblis. Namun Yesus tak hanya mampu menampik godaan tersebut, tetapi menegaskan satu kebenaran bahwa manusia harus menyembah dan berbakti hanya pada Allah. Jawaban yang sangat relevan dengan kebenaran firman Tuhan yang berkata agar kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, karena semua akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Namun penghadapan janji firman Tuhan itu haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan keinginan dan kehendak manusia. Saat ini, dunia sedang menawarkan kemuliaan semu, supaya manusia bisa menjadi terkenal, berpengaruh, atau berkuasa dalam hal tertentu. Iblis adalah dalang dari semuanya itu dengan harapan agar manusia tidak lagi fokus menyembah dan berbakti kepada Allah. Sebagai orang percaya, kita perlu berhati-hati agar jangan sampai tertipu daya iblis dan dunia ini, supaya kita jangan sampai jauh dari Allah dan kebenaran firman-Nya. Sekalipun dunia terlihat menarik, tetapi di dalamnya ada banyak jebakan yang berbahaya. Oke, mari kita lihat pembahasan firman Tuhan-Nya. Ujian yang mendatangkan kekuatan iman. Ujian yang seperti apakah? Nah, di Lukas pasal yang 4 ayat 1 sampai 13 mari kita baca. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu dia lapar. Lalu berkatalah iblis padanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu itu menjadi roti." Jawab Yesus padanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke dalam tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis padanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, dia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, ayat 1 dan 2 ini menarik sekali untuk dibahas ya. Karena di sini Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Masalahnya, ketika di padang gurun setelah 40 hari 40 malam, Yesusnya dicobai oleh iblis. Nah, terkadang Tuhan itu membawa kita ke situasi yang menuntut ujian iman, dan seringkali situasi tersebut itu sangat tidak nyaman. Ya, kelaparan itu sangat tidak nyaman. Tapi di sana ada indahnya adalah suatu ujian. Ketika kita lulus daripada ujian tersebut, maka ada suatu hal yang momen-momen yang ada rasa puas karena bisa menang atas segala godaan iblis. Pernahkah Anda dibawa oleh Tuhan ke situasi yang tidak nyaman? Bukankah justru di saat-saat seperti itulah kita tuh harus mendekat kepada Tuhan? Tujuan pencobaan padang gurun tentunya sebagai ujian awal sebelum Yesus mengawali dari
segala pelayanannya. Jadi, setiap orang yang mau melayani Tuhan, itu pasti mengalami godaan. Tidak mungkin kalau orang mau melayani Tuhan dengan hati yang tulus, maka tidak ada godaan. Entah itu godaannya dalam pengertian, misalkan, wah kamu nih terlalu sering pelayanan, harus istirahat dulu. Istirahatnya itu, tidak usah belajar ini, tidak usah belajar itu, pokoknya istirahat tenang gitu. Nah, setelah masa istirahat selesai, setelah istirahatnya selesai, maka ada omongan-omongan lagi. Ya, kamu istirahat saja karena memberikan kesempatan pada orang yang lebih muda, bla 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 gitu ya. Jadi artinya, seringkali kalau kita itu mau berkarya bagi kerajaan Tuhan, maka iblis itu akan selalu mengganggu kita. Tujuannya apa? Supaya tidak bisa bergerak. Supaya orang-orang yang cinta Tuhan ini tidak bisa bergerak dan memberikan dampak pada dunia di sekitarnya. Nah, ayat 34 ini cobaan pertama ya. Jika engkau anak Allah, sebenarnya keterjemahan yang tepat adalah karena engkau itu anak Allah, pasti kan punya kuasa toh. Ubahan batu ini jadi roti. Lalu Yesus jawab, menarik sekali. Manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kalau kita perhatikan ya, ada suatu paralelisme yang sangat erat antara peristiwa Yesus di padang gurun dengan Musa di padang gurun. Manusia di padang gurun 40 tahun. Yesus berpuasa 40 hari. Ada sama-sama angka 40 di sana. Kemudian situasinya sama-sama padang gurun. Musa di padang gurun, Yesus pencobaannya juga di padang gurun. Kemudian menariknya lagi, Yesus menjawab iblis. Itu menggunakan Ulangan 8 ayat 3. Yang isinya demikian ya. Jadi ia merendahkan hatimu, biarlah engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak engkau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Jadi, ya fakta bahwa Yesus itu mengutip ayat ini memang hanya sebagian. Manusia hidup bukan dari roti saja. Ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bagaimana manusia itu memiliki ketergantungan mutlak kepada Tuhan. Jadi manusia itu harus hidup bersandar penuh pada Tuhan, bukan bersandar pada iblis. Karena kalau bersandar pada iblis, yang terjadi adalah apa? Malapetaka akan menghantui daripada kehidupanmu terus-menerus. Ayat 5, 6, 7 ya. Pencobaan yang kedua tuh bawa ke tempat tinggi, terus kemudian diperlihatkan seluruh kerajaan, terus iblis menjanjikan, semuanya ini akan diserahkan kepadamu cuma satu syarat, yaitu sembahlah aku. Jadi iblis ini pengen jadi penguasa dunia. Ingin mendapatkan sembah Yesus yang adalah anak Allah. Nah kalau Yesusnya mau menyembah iblis, berarti kekuatannya kan takluk di bawah kaki iblis. Menyembah iblis berarti menggagalkan misi penebusan dari kitab Kejadian. Karena apa? Karena dari kitab Kejadian di proto-evangelium itu, Injil yang pertama, keturunannya akan meremukkan tumitnya. Nah kalau Yesusnya itu sudah nyembah iblis, lah tumitnya siapa yang diremukkan? Berarti kan mau ingin menggagalkan daripada berita Injil yang pertama, yang proto-evangelium itu. Di kitab Kejadian, pasal yang 3 ayat 15. Itulah sebabnya iblis memberikan iming-iming kekuasaan dunia ini kepada Yesus supaya golongan iblis maksudnya itu tidak musnah. Jadi perhatikan baik-baik ya, godaan yang seringkali iblis tawarkan, itu apa? Kekuasaan. Ya, karena ada orang yang sangat lemah sekali terhadap kekuasaan. Begitu diberi kuasa, rasanya itu dia tuh bagaikan hidup negeri di atas awan gitu loh. Jadi merasa bahwa dirinya itu segalanya. Itu sebabnya ada banyak orang pengen memegang kekuasaan dengan melalui jalan pintas.
Nah, ini yang tidak diperlukan dan tidak boleh. Apalagi ngomong jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Waduh. Tapi Yesus sekali lagi jawab gini ya. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jangan pernah mengutamakan kekuasaan lebih tinggi daripada sang pemberi kuasa yang tertinggi itu yaitu Tuhan. Yesus sekali lagi mengutip dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 yang 13. Engkau harus takut akan Yehova Elohimmu. Jangan pernah takut karena kehilangan kekuasaan. Tapi justru ya ketakutan yang benar itu adalah takut pada Yehova Elohimmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi Yehova itu adalah segala-galanya bagi bangsa Israel. Setiap kali pencobaan iblis datang, Yesus selalu memberikan jawaban dengan mengutip firman Tuhan. Jadi dengan membaca, merenungkan, dan menghafalkan firman Tuhan, maka akan sangat membantu bagi kita untuk menghindarkan hidup kita dari kejatuhan dalam dosa yang disebabkan oleh iblis. Saudara, ada berapa banyak waktu yang saudara pernah luangkan untuk membaca firman Tuhan? Ada berapa banyak tenaga yang sudah engkau korbankan untuk meneliti daripada firman Tuhan? Ada seberapa kerinduan di dalam hatimu yang paling dalam untuk mengetahui isi hati Tuhan? Saudara kalau tidak memiliki kerinduan, maka mustahil bagi saudara untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau Anda tidak memiliki kerinduan dan mendekat kepada Tuhan, yang terjadi adalah Anda pasti dekat sama iblis. Tidak mungkin sama yang lain. Ayat 9-10 ya. Iblis ini juga mengutip kitab suci ya. Ini iblis ini juga mengutip kitab suci. Jadi iblis itu tidak mau kalah. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Wah. Ini diambil dari Mazmur 91 ayat 11-12 ya. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Nah, iblis ini biasanya suka ngutip ayat suci tetapi dilepaskan dari konteksnya. Mazmur daripada 91 ini adalah pertolongan Tuhan yang diberikan karena ada situasi yang tidak terkontrol waktu itu. Kena wabah penyakit, ya loh, sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Maka kemudian terbitlah Mazmur 91 ayat 11-12 dan ayat-ayat sebelumnya. Kalau kisah menjatuhkan diri dari bait Allah itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Maka itu Yesus langsung jawab. Ada firman, jangan kamu cobai Tuhan Allahmu loh ya. Jangan. Kamu sendiri yang bisa kontrol, tetapi minta tolong seolah-olah Tuhan, aku enggak terkontrol ya Tuhan ya. Aku nanti jagaan ya. Itu sama saja gini loh. Punya kemampuan untuk nyebrang tuh hati-hati, tetapi sengaja nyebrang di jalanan ramai, terus kemudian ngomong sama Tuhan, Tuhan nanti aku lindungi ya, supaya aku tidak tertabrak karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan Maha Kuasa dan sanggup melakukan segala sesuatu itu benar. Tetapi ada konteksnya. Dia bukan mau melakukan itu untuk kepentingan show off-mu. Betul ya? Untuk kepentingan daripada, ini demonstrasi kekuasaan Tuhan. Aku ndak nyabrang, ndak lihat kanan, ndak lihat kiri, terus kemudian tetap selamat. Lah, ini ngajari tak benar sih. Percaya pada Tuhan bukan berarti mematikan akal budi loh. Karena firman Tuhan berbicara dalam Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi mengasihi dan beriman kepada Tuhan, itu bukan berarti mematikan akal budi, bukan. Salah kalau orang itu punya pengertian kayak gitu. Oleh sebab itu,
Kalau segala sesuatu itu bisa dikontrol oleh kita bisa menghindarnya sendiri. Maka kita tidak boleh berkata, "Oh Tuhan, bimbinglah aku ya." Lah wong bisa dikontrol kok. Untuk ndak loncat itu kan gampang sekali sih. Aku ndak mau loncat, kan bisa dikontrol seperti itu. Tapi kalau sengaja loncat untuk menuntut supaya kuasa Tuhan itu didemonstrasikan, maka jangan lupa Tuhan juga bukan hambamu yang nuruti segala keinginanmu. Tetapi justru engkau adalah hamba Tuhan yang harus menuruti dan mentaati segala firman-Nya. Oke, ayat terakhir kita lihat. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ini menarik ya. Dia mundur, tapi menunggu waktu yang baik. Artinya apa? Jikalau kita menang hadapi pencobaan dari iblis itu memang bagus. Tapi jangan lengah. Karena iblis itu menunggu waktu yang baik untuk nyerang lagi. Jadi ini adalah sikap iblis yang pantang menyerah untuk menjatuhkan orang percaya. Nah ini sikap yang perlu kita waspadai baik-baik ya. Karena dia tidak mau tinggal diam, pekerjaannya adalah menjatuhkan iman orang percaya, sehingga orang itu jadi batu sandungan, nanti viral di media atau bagaimana gitu, sehingga kesaksiannya itu runtuh, harga dirinya hancur. Itulah yang diingini iblis bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jangan pernah kita kalah pada iblis. Kalahkanlah iblis itu dengan cara Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan senantiasa, selalu dan setiap saat, maka niscaya iblis akan lari dari kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.